Nah, lalu di tahun 1980-an Gramedia Pustaka Utama ya, yang merupakan penerbit yang mungkin sekarang penerbit terbesar ya di Indonesia, itu juga ikut dalam penerjemahan karya-karya sastra. Nah, kalau Gramedia ini agak beda Mas, jadi yang diterjemahkan pada masa ini bukan karya-karya sastra yang murni gitu, tapi mereka tetap kiblatnya itu melihat misalnya yang laku tuh yang mana. Saya rasa wajar ya, namanya penerbit kan pasti maunya tuh kan menerjemahkan sesuatu yang laku lalu itu bisa dinikmati oleh pangsa pasar yang ada begitu. Jadi mereka menerjemahkan karya-karya sastra yang lebih yang lebih populer pada masa itu seperti Madogiwano Toto-chan. Madogiwano Toto-chan itu kan Toto-chan gadis kecil di jendela ya, saya rasa itu sangat terkenal dan itu diterbitkan diterjemahkan. Lalu juga misalnya seperti novel berseri Minamoto Musashi gitu ya. Nah, itu juga diterjemahkan juga gitu. Oke. Mungkin bisa diperlihatkan. Nah, ini contoh-contohnya nih Mas. Jadi ini kan semua kita bisa lihat ya, kalau terlihat nih misalnya di Pustaka Jaya nih semua. Jadi tahun 1972, 1975, 76, 76 ini yang pertama ini Yuki Guni. Nah, Yuki Guni ini tuh karya Kawabata Yasunari ya teman-teman. Dan kalau kita lihat tahunnya di 1972 ini 1970-an awal. Nah, sebelumnya itu beberapa tahun sebelumnya Kawabata Yasunari itu mendapatkan hadiah Nobel sastra gitu. Jadi kan sedang menjadi omongan ya pada masa itu pastinya. Nah, lalu diterjemahkanlah bukunya. Lalu novel, lalu Kappa. Kappa itu adalah cerpen karya Akutagawa Ryunosuke. Ini diterjemahkan di 1975, ini juga nama besar. Lalu dua yang berikut ya, ini dalam bahasa Jepang, Yume no Ukihashi dan juga Shiosai. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkannya jadi Jembatan Impian dan Senandung Ombak. Senandung Ombak ini karya Yukio Mishima atau Mishima Yukio ya. Ini juga pengarang yang termasuk nama besar di Jepang. Dan yang Yume no Ukihashi atau Jembatan Impian ini diterjemahkan oleh Tanizaki Junichiro yang juga adalah nama besar juga. Nah, ini jadi bisa dilihat ya, 1970-an tuh trennya seperti ini. Lalu mungkin bisa dilanjut lagi. Nah, ini juga nih. Terus saya mencoba mengumpulkan apa-apa aja nih yang diterjemahkan. Nah, ini bisa dilihat semuanya nih Mas. Jadi Kuil Kencana ini juga Kinkakuji ya dalam bahasa Jepang. Ini novel karya Mishima Yukio juga. Lalu Kawabata Yasunari diterjemahkan lagi. Ini diterjemahkannya sih Rumah Perawan ya. Tapi ini Nemureru Bijo gitu ya, ininya ya, maksudnya bahasa Jepangnya. Lalu yang Natsume Soseki ini Kokoro yang sangat terkenal itu ya, ini diterjemahkan juga di tahun 1970-an akhir. Dan Mishima Yukio diterjemahkan lagi, judulnya Sotobakomachi. Kalau Sotobakomachi ini setahu saya ini adalah naskah drama gitu, tapi paling banyaknya sih novel sih Mas tetap. Oke. Terus selanjutnya, nah kalau yang ini adalah terjemahan dari Gramedia Mas. Seperti ini ya, Musashi karya Yoshikawa Eiji, lalu Toto-chan karya Kuroyanagi Tetsuko, lalu ini Lonceng Nagasaki karya Nagai Takashi ya. Ini kalau yang Lonceng Nagasaki ini adalah cerita tentang survivor atau penintas bom atom di Nagasaki gitu. Jadi kalau yang Gramedia dia mengambil sedikit jenis yang berbeda. Dia mencoba menerjemahkan karya-karya yang lebih populer, tapi mereka untuk mengetahui itu populer apa enggak tuh dari mana kiblatnya. Pada saat itu ya memang dari barat gitu. Jadi di barat tuh udah diterjemahkan dulu gitu. Oh ya, gimana? Tadi mau nanya itu populernya itu dari mana? Populernya karena kan kita harus bayangkan ya bahwa pada tahun-tahun ini tidak seperti saat ini gitu ya, yang karya sastra Jepang tuh sudah begitu banyak diterjemahkan di Indonesia. Jadi kan mereka perlu referensi. Mereka melihat karya apa nih yang booming gitu. Di barat tuh misalnya di Amerika tuh yang booming tuh apa, dan yang seru tuh misalnya apa jalan ceritanya. Dari situ kurang lebih seperti itu sih ya referensi populernya. Entah itu ketika diluncurkan ke masyarakat Indonesia beneran populer atau tidak, setidak-tidaknya mereka punya contoh kasus bahwa ini udah populer nih di tempat lain gitu. Itu Mas. Oke. Nah, ini kan tadi dari tahun 1960, 70 sampai 80-an ya Mbak ya. Terus kemudian bagaimana dengan periode selanjutnya? Periode 1990-an sampai
2000-an? Oke, mungkin kita bisa lihat ya pada slide berikut. Nah, lalu saya melihat di 1990-an nih mulai terjadi sedikit perubahan. Oke. Perubahannya itu adalah pertama, ada pengaruh budaya populer Jepang tuh masuk ya ke Indonesia. Lalu juga saya melihat ada fenomena penerjemahan karya sastra sebagai bahan ajar di universitas. Jadi tahun-tahun 1990-an ini, 1990-an awal terutama, ini zaman dulu kan ya Mas, stasiun televisi kan kita cuma ada TVRI ya Mas. Betul. Ya. Mas Adi termasuk generasi yang mengalami stasiun TVRI. Ya. Nah, ya saya juga nih. Jadi untuk teman-teman yang mendengarkan podcast, jadi zaman dulu tuh, jadi tahun 1980-an, 70-an gitu ya. Sampai 1980-an tuh kita hanya punya satu stasiun TV, yaitu TVRI. Nah, sebetulnya budaya populer Jepang tuh udah masuk sebenarnya dari TVRI itu, dari drama televisi Oshin tuh Mas. Nah, mungkin teman-teman pernah nonton juga gitu ya. Dan itu ternyata sangat laku, maksudnya sangat ditonton ya oleh orang-orang Indonesia pada masa itu, sehingga itu cukup punya pengaruh. Ada riset juga terkait hal tersebut yang membuat orang Indonesia tuh mikir, oh orang Jepang tuh pasti semua tuh pakai kimono gitu misalnya, atau orang Jepang tuh pasti semua tuh seperti ini nih, seperti Oshin gitu gayanya ya. Jadi ada image yang dibawa seperti itu. Nah, tapi pada tahun 1990-an itu mulai masuk lah Mas kan, stasiun-stasiun televisi swasta nih seperti RCTI, SCTV, Indosiar dan sebagainya gitu. Nah, pasti kan namanya stasiun televisi swasta harus mencari sesuatu dong biar dia laku dan dilihat banyak orang gitu ya, ditonton banyak orang acara-acaranya. Salah satu cara yang diambil untuk RCTI, nah itu mereka menayangkan film-film animasi Jepang seperti Doraemon ya, kita semua tuh tahu kan pasti Doraemon. Lalu ada juga kartun atau animasi Candy, mungkin tidak seterkenal Doraemon di Indonesia, tapi itu termasuk yang awal diperlihatkan juga. Lalu Indosiar juga menayangkan juga gitu ya, beberapa tahun setelah RCTI, seperti drama-drama televisi Jepang, sehingga akhirnya semakin orang tuh jadi di Indonesia bisa semakin bersentuhan lah dengan Jepang, meskipun Jepang itu mungkin tidak pernah ke Jepang pada masa itu. Jadi kayak gitu Mas. Nah, saya hanya ingin menyatakan di sini ya, bahwa kita dari tadi bicara soal penerjemahan karya sastra. Tapi kalau kita baca, agak melebarkan ya, jadi penerjemahan buku-buku berbahasa Jepang yang misalnya sifatnya hiburan, di tahun 1990-an itu secara masif itu mulai dilakukan penerjemahan terhadap manga atau komik bahasa Jepang. Di situ Mas, tahun 1990-an. Yang pertama diterjemahkan tuh apa? Candy sama Doraemon. Itu karena kan ada animasinya. Betul. Lalu saya rasa ini ya, penerbit PT Alex Gayung Media Komputerindo itu ya, melihat peluang, saya rasa di situ. Mereka melihat peluang. Wah, ini kayak sebenarnya Alex Media Komputerindo itu bukan penerbit yang dari awal tuh bergerak di bidang penerjemahan komik Mas. Malah kayaknya lebih fokus tuh menerbitkan buku-buku komputer malah awalnya. Seperti itu, saya mencoba melihat ya. Nah, tapi ternyata ini ada pasar nih, jadi diterjemahkan. Nah, yang mau sedikit saya garis bawahi di sini, sekalipun ini agak bergeser ya, jadinya penerjemahan komik, tapi inilah saat pertama ketika penerjemahan buku-buku dari bahasa Jepang itu diterjemahkan langsung dari bahasa Jepang, gitu. Komik-komik ini tuh diterjemahkan langsung dari bahasa Jepang, jadi tidak melalui misalnya bahasa Inggris atau bahasa yang lain lagi, tapi langsung dari bahasa Jepang. Jadi memang di saat itu sumber dayanya memang ada ya, yang mampu untuk menerjemahkan langsung dalam dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia begitu. Lalu di tahun 1990-an ini juga dilakukan penerjemahan karya sastra sebagai bahan ajar di universitas. Saya sempat mewawancarai antara lain adalah dosen-dosen di Universitas Pajajaran. Mereka melakukan berbarengan ya, melakukan penerjemahan dari karya-karya cerpen Miyazawa Kenji, lalu Shiganawa yang materinya itu ya diterbitkan sih, tapi memang hanya untuk kalangan terbatas ya sepertinya, dan dipakai untuk bahan ajar begitu. Lalu juga fenomena penerjemahan karya sastra sebagai bahan ajar di universitas ini juga terus dilakukan misalnya oleh beberapa dosen di Universitas Airlangga. Ya, saya juga sempat mewawancarai dosen tersebut, dan memang semangatnya itu karena
ini nggak ada maksudnya bahan untuk mengajarnya nih agak kurang nih, jadi akhirnya menerjemahkan supaya nanti bisa dibaca mahasiswa gitu. Sekalipun kalau yang Unair ini mungkin agak belakangan ya, sekitar tahun 2000-an awal lah mulai dilakukan. Jadi Unpad dulu nih yang melakukan dalam hal ini, kurang lebih seperti itu Mas. I see. Nah, ini sebenarnya menarik Mbak, karena justru yang jadi masuk untuk penerjemahan langsungnya ini dari manga ya. Betul. Tapi kalau ini mungkin juga pertanyaannya agak sedikit jauh ya. Tapi apakah manga ini sendiri juga kemudian bisa dikategorikan sebagai sebuah karya sastra? Nah, ini pertanyaannya sulit nih ya Mas. Ini sulit banget. Sulit banget pertanyaannya nih. Kayaknya saya harus panggil mungkin beberapa rekan saya untuk menjelaskan ini. Iya. Jadi ini akhirnya kembali ke pertanyaan substansial sih. Sebenarnya apa sih karya sastra itu? Betul. Gitu. Sebetulnya kan ini jadi akhirnya pembicaraannya itu menurut saya akan akan berkembang menjadi mana yang karya sastra, mana yang bukan. Seperti itu akhirnya jadinya. Dan mungkin kita bisa sangat lama ya mendebatkan hal ini. Kalau saya sih melihat begini. Tentu saja definisi dari karya sastra itu terus berkembang. Betul. Ya. Dan kalau misalnya jadi tergantung definisinya. Kalau misalnya kita mendefinisikan karya sastra itu sebagai karya-karya yang ditulis oleh manusia dan misalnya berupa tulisan tanpa ada gambar begitu, dan itu ungkapan hati manusia dan misalnya ditulisnya dengan kata-kata yang puitis. Nah, berarti manga ini tidak masuk di dalam itu. Tapi kalau misalnya kita mau sedikit melebarkan lagi begitu ya, saya mau bilang kalau karya sastra itu pokoknya semua deh yang merupakan ungkapan hati manusia gitu, misalnya seperti itu, apapun itu formnya atau apapun itu bentuknya. Nah, berarti manga ini di sini masuk. Cuman kalau menurut saya sekarang di sini memang bukan masalah kita memikirkan bentuknya ini karya sastra atau bukan gitu ya. Tapi fenomena bahwa ini pertama kali nih buku-buku yang diterbitkan secara massal itu diterjemahkan langsung dari bahasa Jepang. Saya tuh sebenarnya ingin mengambil fenomena itu. Pertamanya itu adanya itu dari buku yang berbentuk manga. Manga itu kan artinya komik yang ada tulisannya dan juga ada gambarnya. Pasti kan kalau manga tuh ada gambar ya. Seperti itu sih Mas. I see. Nanti kalau kita bahas itu malah jadi satu sendiri Mbak ya. Benar. Oke. Ini kan sudah karyanya nih. Tapi kemudian kalau dari sisi penerbitnya sendiri bagaimana Mbak? Dari era 2000, maksudnya 90, 2000 dan 2020-an ini penerbitnya bagaimana? Apakah masih tetap dengan si Gramedia dan Pustaka Jaya saja atau berkembang? Iya. Oke, mungkin kita bisa melihat ya, ini mungkin saya kasih contoh dulu ya, ini yang Candy atau Doraemon itu, terus ini yang di sebelah kanan, nah kalau ini terbitannya agak lama ya, ini yang antologi kesusastraan anak Jepang, jadi ini penerjemahan yang dilakukan untuk sebenarnya memberikan bahan ajar kepada mahasiswa begitu ya, tapi lalu akhirnya diterbitkan gitu, nah lalu, ini Mas, jadi ini saya mengambil juga lagi-lagi dari database-nya Japan Foundation sebenarnya mengenai ini yang nerjemahin siapa-siapa aja nih, penerbitnya siapa-siapa aja nih. Lalu saya mencoba menghitung, memang ini saya harus mengakui ya, menghitungnya ini masih manual. Jadi bisa tuh saya salah nih dalam menghitung. Tapi saya hitung satu-satu pada saat mengadakan penelitian ini. Jadi bisa dilihat ya, tahun 1970-an itu dua itu adalah Pustaka Jaya dan satu lagi ada penerbit namanya, kalau saya tidak salah, iya, ini Pustaka Jaya dan satu lagi itu adalah Terata Publishing namanya ya. Terata Publishing mungkin memang bukan penerbit yang besar begitu ya, tapi yang dia terjemahkan itu adalah buku-buku cerita-cerita rakyat gitu, seperti itu. Lalu tahun 1980-an salah satunya masuk tuh Gramedia. Selain tentu saja Pustaka Jaya juga masih masuk gitu ya. Lalu juga ada beberapa penerbit yang lain. Nah, lalu 1990-an ada 3. Nah, ini termasuk Elex Media Komputindo tersebut tahun 2000-an itu menjamur menjadi 20. Dan 2010 sampai 2015 itu 14. Sebenarnya di atas 2015 itu juga ada. Mungkin kita bisa melihat di atas ya. 2000? Di atas 2015. Sekarang 2024 betul. nih. Coba kita lihat slide sebelumnya. Nah, jadi ini misalnya ya, misalnya ada penerbit Mai itu terbit tahun 2020. Maksudnya berdiri perusahaannya itu tahun 2020.
Yang ini uniknya adalah penerbit yang tidak begitu besar, tapi dia mengkhususkan diri pada penerjemahan karya sastra Jepang. Lalu ada penerbit Haru. Haru ini berdiri di tahun 2012. Nah, ini banyak nih, sangat banyak menerbitkan buku-buku Asia, bukan hanya Jepang, Korea juga ya. Lalu misalnya merambah ke yang misalnya buku-buku Asia yang lain juga gitu. Tapi Jepang tuh termasuk salah satu yang utama diterjemahkan selain Korea Selatan. Lalu saya juga mencoba ya pada saat itu mewawancarai penerbit Gramedia. Jadi memang betul penerbit Gramedia itu dari tahun 1980-an tuh sudah menerbitkan ya yang Madogiwa no Toto-chan dan juga Musashi tersebut. Tapi pada masa itu tidak ada divisi khusus Asia gitu. Okay. Nah, di tahun 2018 tuh muncullah divisi khusus terjemahan karya sastra dari Asia. Jadi mereka buat divisi sastra Asia nih gitu. Nah, itu kan artinya kan dapat diinterpretasikan memang cukup serius ya. Maksudnya cukup serius dan melihat ini ada pangsa pasarnya untuk digarap sampai harus ada divisi khususnya gitu kan. Seperti itu. Lalu juga untuk karya sastra langsung ya dari bahasa asli selain manga yang tadi sempat saya singgung, di tahun 2005 itu diterjemahkan Mas Norwegian Wood yang ini yang karya Murakami Haruki, ini dari penerbit Gramedia. Itu menggunakan bahasa asli, bahasa Jepang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, seperti itu. Itu sih. Jadi memang ada perkembangan yang signifikan ya. Kalau misalnya kita coba di slide yang berikut. Nah, di sini kita bisa lihat ya dari tahun 2000-an kalau kita gabung dengan 2010 sampai 2015 itu ada 34 penerbit yang berperan. Sedang dari 1970-an sampai 1990-an kalau kita gabung itu ada 10. Jadi kan berarti kan hampir 3 kali lipat hanya di tahun 2000-an saja, begitu kan. Padahal 1970-an sampai 90-an itu kan berarti kan kurang lebih 20 tahun gitu. Tapi mereka hanya 10, lalu 2000-an sampai kini itu 34, itu pun sebetulnya lebih dari 34 Mas. Karena seperti yang penerbit Mai itu belum tercount di sini karena ini sampai 2015. Lalu penerbit Baca, saya juga tahu mereka menerjemahkan beberapa karya sastra Jepang. Lalu penerbit apa lagi ya? Anagram apa ya? Pokoknya adalah beberapa penerbit yang memang bukan penerbit-penerbit yang besar begitu. Tapi mereka ternyata saya juga kaget karena cukup intens gitu ya menerjemahkan karya-karya sastra Jepang itu. Mereka yang ini ya, yang tidak terpantau oleh radar ya. Seperti itu. Mbak, kira-kira ini kan kalau dari 1990-an ke atas, sebelum 1990-an cuma nggak lebih dari 5 penerbit gitu ya. Satu digit gitu ya. Iya, satu digit. Kemudian di 2000 ini langsung naik ke 20 dan kemudian di 2010 dari 14 gitu. Ini apa yang terjadi Mbak di ini? Kenapa ada lonjakan jumlah penerbit? Apa yang membuat karya sastra Jepang ini menjadi menarik untuk para penerbit ini untuk menerbitkan buku-buku sastra Jepang? Ya, itu pertanyaan yang menarik ya Mas ya. Jadi ini juga lagi-lagi hanya interpretasi dari saya, karena saya juga penasaran nih, pengen tahu nih jawabannya apa gitu. Jadi saya mencoba melihat sebenarnya di 2000-an ini ada apa sih, kok tiba-tiba kok jadi banyak banget gitu kan yang menerbitkan buku-buku terjemahan sastra Jepang gitu. Nah, mungkin kita bisa balik lagi ke yang slide sebelumnya. Ini ya, jadi saya mencoba mengkategorikan lagi, satu kategori lagi adalah 2000-an sampai sekarang gitu. Karena saya melihat ada perubahan. Jadi pengkategorian yang saya lakukan ini adalah berdasarkan perubahan sebenarnya. Jadi yang fenomena yang dapat ditangkap itu di tahun 2000-an tuh memang budaya populer Jepang tuh semakin dinikmati oleh banyak orang. Memang kalau bicara soal banyak orang, ini juga sangat subjektif ya Mas, karena kan tergantung dari akses juga, lalu juga mungkin tingkat ekonomi begitu. Tapi yang jelas dibanding tahun 1990-an ataupun juga sebelumnya, itu jelas penyebaran budaya populer Jepang di Indonesia itu jauh lebih besar begitu. Nah, lalu di tahun 2000-an ini juga saya memperhatikan ada fenomena ini Mas. Kalau misalnya 1990-an, misalnya orang menonton Ocean ya, atau misalnya orang menonton film animasi atau film kartun Doraemon seperti itu di televisi. Ya mereka ini bukannya artinya jelek ya, nggak sama sekali. Ya mereka menonton, mengkonsumsi terus udah. Seperti itu. Ya, oh ini seru nih ceritanya, oh ini menarik nih. Tapi yang saya lihat di tahun 2000-an itu
para penggemar budaya populer Jepang di Indonesia itu bukan hanya menikmati secara pasif, tapi mereka ini yang saya menyebutnya dengan mereka menikmati secara aktif. Oke. Nah, menikmati secara aktif tuh gini, jadi mereka itu berperan aktif untuk menciptakan ruang-ruang untuk bisa menikmati budaya populer, begitu. Dan dan akhirnya apakah budaya populer Jepang itu dibuat oleh orang Jepang asli atau oleh orang Indonesia, akhirnya itu tidak menjadi masalah lagi saya melihatnya. Yang mau saya sebutkan itu adalah buku-buku ini bahwa begitu maraknya gitu loh penerjemahan karya sastra Jepang di Indonesia.